Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di podcast Binti, Bincang Tokoh Indonesia. Jadikan tokoh Indonesia sebagai inspirasi gemilang. Salam sehat, sehat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dimadi Ayu Puspadewi. Pada episode kali ini, saya akan membantu teman-teman semua untuk mengulik satu tokoh Indonesia. Nah, mungkin tokoh Indonesia ini sempat hits di beberapa tahun yang lalu ya, karena namanya itu diambil sebagai judul film. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira nama tokoh Indonesia yang akan kita bahas? Tapi disimpan dulu dalam hati. Kita coba tebak-tebakan. Dalam hitungan ketiga saya akan spill siapa tokoh tersebut ya. Satu, dua, tiga. Yaitu Ibu Ainun. Nah, selamat bagi teman-teman yang benar. Minta tolong nanti di-like ya podcast ini supaya saya tahu seberapa banyak sih teman-teman yang berhasil nebak tokoh Indonesia ini. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas Ibu Ainun itu sendiri, yang dimana Ibu Ainun adalah nama lengkapnya, yaitu Hasri Ainun Besari Habibie. Dia merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu B.J. Habibie. Yang dimana beliau ini sempat menjabat sebagai Ibu Negara Indonesia dari tahun 1998 sampai 1999. Nah, pada episode podcast kali ini, saya tidak akan mengulik dan membahas beliau sendiri, namun juga bersama rekan-rekan saya yang hebat ya, yaitu peserta Latsar CPNS Kemenkes 2025. Oke, boleh disapa teman-teman di rumah, saya hai dulu untuk kakak-kakak semua. Halo. Oke. Hai. Nah, kata pepatah kalau kita nggak kenal maka kita tak sayang. Oke, mari kita kenalan satu persatu ya. Mulai dari siapa nih yang mau kenalan? Halo semuanya. Perkenalkan, saya Luput Surati Artasari, bisa dipanggil Ratih. Saya dari instansi RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Kakak Rati, salam kenal ya. Selanjutnya siapa nih? Halo, perkenalkan saya Pandai Yumaratis Dana Putri, bisa dipanggil Ratih dari RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Salam kenal. Ada dua Rati ternyata di sini ya teman-teman. Oke, apakah yang ketiga kan Rati juga namanya? Silakan. Halo semua, perkenalkan saya Widya Aristiarini, biasa dipanggil Widya dari RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Oke, Kakak Widya, salam kenal ya. Dan yang terakhir nih, Halo, silakan. halo semua. Perkenalkan saya Niwayan Cenistiari Gayatri, bisa dipanggil Cening. Saya dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Oke, ini satu-satunya ya. Narasumber kita dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Oke, salam kenal ya kakak-kakak semua. Nah, itu dia tadi narasumber kita ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tokoh Indonesia inspiratif kita, yaitu Ibu Ainun. Mungkin kakak-kakak semua sudah mengetahui siapa itu Ibu Ainun secara garis besar, atau mungkin sudah sempat menonton filmnya ya lewat di film Habibie Ainun. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah seberapa melekatnya karakter Ibu Ainun tersebut ke dalam jiwa-jiwa ASN muda seperti kakak-kakak sekalian. Nah, mungkin kita akan bahas dari segi core value ASN itu sendiri, yaitu berakhlak. Nah, dari kakak-kakak semuanya, kira-kira ada yang bisa spill dikit nggak sih berakhlak itu apa sih? Biar teman-teman di rumah pada tahu tentang core value ASN Indonesia ini. Nah, makasih ya Kak Puspa atas waktunya. Mungkin saya yang akan jelaskan ya Kak ya. Mungkin sebagian besar dari kita ini udah sering dengar istilahnya ini ya, berakhlak gitu. Tapi sebenarnya apa sih maknanya dalam kehidupan kerja kita sehari-hari? Yuk kita bahas sama-sama ya. Jadi berakhlak itu adalah nilai dasar yang jadi pedoman perilaku ASN. Nah, berakhlak itu ada singkatannya nih. Yang pertama itu yaitu berorientasi pelayanan. Intinya kita itu kerja itu tujuannya adalah melayani masyarakat. Artinya kita harus ramah, cepat tanggap, dan benar-benar peduli sama kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Contoh simpelnya nih, kalau ada mahasiswa atau pasien bingung, kita nggak cuma jawab seperlunya aja, tapi bantu mereka eh, sampai mereka tuh benar-benar paham gitu. Yang kedua itu ada akuntabel nih Kak. Jadi ini soal tanggung jawab dan bisa dipercaya. Apapun tugas kita, baik itu jadi perawat atau tenaga kesehatan lainnya, harus dikerjakan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan.
Contohnya itu nggak memanipulasi data, nggak menyalahkan wewenang, dan berani mengakui kalau ada kesalahan. Yang ketiga, kompeten. Sebagai ASN, kita dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan nih. Bukan cuma yang penting kerja, tapi kerja yang berkualitas. Misalnya kita ikut pelatihan, belajar teknologi baru, atau update ilmu baru di bidang kita. Yang keempat, itu ada harmonis. Di tempat kerja, kita pasti ketemu banyak karakter orang nih. Nilai harmonis itu mengajak kita untuk saling menghargai, toleran, dan menjaga suasana kerja itu tetap nyaman. Intinya itu kita boleh beda nih, tapi jangan sampai ribut. Yang kelima itu ada loyal. Loyal di sini bukan berarti membabi buta ya, tapi setia pada negara, kemudian instansi dan tugas kita sebagai ASN. Kita menjaga nama baik instansi, mematuhi aturan dan mendukung tujuan organisasi. Dan yang keenam itu ada adaptif, itu dunia kerja ini cepat banget berubah. Jadi ASN itu harus siap beradaptasi dengan teknologi baru, sistem baru, bahkan cara kerja baru. Contoh nyatanya dulu serba manual nih, surat menyurat masih manual. Sekarang udah ada Sri Kandi, maka kita sebagai ASN muda harus siap menghadapi perubahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir nih, ada kolaboratif. Zaman sekarang kerja sendiri itu susah ya. Nilai kolaboratif ini mengajak kita untuk mau bekerja sama, terbuka dan saling mendukung. Karena hasil kerja tim itu biasanya jauh lebih kuat daripada kerja sendiri. Jadi kalau misalnya nilai berakhlak ini semua kita jalankan, maka pelayanan publik yang prima, kemudian lingkungan kerja yang sehat, kepercayaan masyarakat meningkat itu akan bisa kita capai. Jadi itu ya bukan sekedar slogan aja, tapi fondasi budaya kerja kita. Makasih. Oke, bagus banget ya. Siapa sangka dari satu kata berakhlak itu ternyata mengandung 7 nilai penting di dalamnya. Oke, kita balik lagi ngebahas tentang Ibu Ainun itu sendiri dengan kaitannya berakhlak ini. Tadi saya sempat dengar ada satu kata yang bagus nih yang pertama diucapin yaitu berorientasi pelayanan. Emang seberapa melayaninya sih Ibu Ainun itu semasa hidupnya? Ya, baik. Jadi Ibu Ainun itu dikenal sebagai perempuan yang peduli terhadap sesama dan aktif memberi kontribusi sosial, misalnya dalam kegiatan yayasan seperti Orbit dan Bank Mata untuk penyantun tunanetra. Jadi ini yang menggambarkan kepedulian terhadap kebutuhan orang, orang lain dan semangat melayani masyarakat, yaitu berorientasi. Hmm. Oke, mungkin ada yang mau nambahin dari lebih Oke, detail lagi nih berorientasi pelayanan itu. sekalian mau nambahin juga, jadi atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi Ibu Ainun terhadap bangsa dan negara, beliau itu namanya tercatat di Sekretariat Negara, serta beliau juga memperoleh 3 tanda kehormatan, yaitu ada Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Adipurna, dan juga Bintang Mahaputra Adi Pradana. Sehingga saat meninggal, beliau itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Jakarta Selatan, begitu. Oke, jujur nih insight baru bagi saya ya, atau mungkin bagi teman-teman yang nonton di rumah, karena saya baru tahu beliau ternyata punya banyak bintang-bintang ya, yang seperti disebutkan Kakak Ratih tadi, dan juga ternyata beliau adalah inisiator dari Bank Mata Indonesia loh. Kalau boleh tahu emang Ibu Ainun ini basicnya apa sih? Kok bisa ujuk-ujuk beliau bisa menjadi seorang inisiator gitu dari Bank Mata Indonesia ini? Ya, baik Kak Puspa. Jadi, Ibu Ainun ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengurus suami dan juga kedua putranya. Beliau juga merupakan seorang dokter anak dan sangat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, terutama dalam kegiatan donor mata. Nah, Ibu Ainun ini disiplin dan juga bertanggung jawab, serta menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Jadi basicnya beliau itu adalah seorang dokter, belum lagi dia punya sifat-sifat seperti disiplin dan bertanggung jawab itu ya, pantas saja dia akuntabel banget dengan peran beliau dalam mendirikan Bank Mata tadi. Sekalian nih Kak, Puspa mau nambahin. Jadi Ibu Ainun ini juga menunjukkan nilai kompeten nih Kak sejak beliau itu menempuh pendidikan kedokteran. Perlu kita ingat pada masa itu belum banyak perempuan ya yang melanjutkan pendidikan tingginya, apalagi di bidang kedokteran. Tapi beliau mampu membuktikan bahwa dengan kemauan belajar yang kuat, keterbatasan bukan menjadi penghalang.
ini sangat relevan nih dengan core value ASN yaitu kompeten. Jadi kita dituntut untuk terus meningkatkan kapabilitas, bekerja dengan kualitas terbaik dan membantu orang lain ikut berkembang juga. Wow, keren juga ya ternyata Ibu Ainun ini. Tapi saya penasaran deh, di balik branding beliau yang akuntabel tadi, yang dia disiplin, tanggung jawab, sama kompeten, yang dia gigih ya, walaupun dia merupakan mungkin satu-satunya orang perempuan yang belajar yang menuntut ilmu tinggi ya. Nah, tapi yang mungkin saya dan mungkin teman-teman di rumah penasaran, apakah di balik kegigihan dan besarnya pencapaian beliau ini, beliau merupakan sosok yang kaku atau gimana? Mungkin kakak sekalian ada pendapatnya? Ya, Kak Puspa. Jadi, Ibu Ainun ini dikenal dengan karakternya yang bersahaja, ramah, dan juga inspiratif, serta dedikasinya dalam kegiatan sosial menunjukkan sikap saling menghargai dan kepedulian terhadap orang lain, walaupun dari latar belakangnya yang berbeda. Nah, ada salah satu guru besar patologi anatomik dari FKUI ini, yaitu Prof. Dr. Sutrisna Himawan. Beliau ini menceritakan ingatannya tentang Ibu Ainun, yaitu Ibu Ainun ini merupakan seorang yang ramah dan mudah bergaul. Kemudian mereka juga bersama-sama membentuk klub tenis FKUI pada tahun 1956 sampai 1957. Ya, sebenarnya dari info yang disampaikan Kakak Widya tadi, bisa dikatakan beliau ini loyal, harmonis dan juga loyal. Karena dari film Habibie Ainun ini, beliau sosok Ibu Ainun dikenal setia dan mendampingi kehidupan pribadi Presiden B.J. Habibie maupun tugas sosialnya dengan teguh, baik dalam membesarkan keluarga maupun perannya sebagai pendamping Presiden, yang mencerminkan loyalitas terhadap tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai yang diyakini. Komplit banget ya Ibu Ainun ini. Mulai dari nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal diembat semuanya. Tapi dengan nilai adaptif kayaknya ini adalah nilai yang paling gampang ngeblend ya sama jiwa beliau. Karena dibuktikan juga dari pernyataan Kakak Rati tadi kalau beliau juga turut serta mengabdi mengikuti suaminya ke Jerman. Perpindahan transisi dari yang awalnya warga negara Indonesia lalu pindah ke Jerman itu pasti susah ya beradaptasinya, tapi beliau mampu melaluinya dengan baik. Nah, tapi ngomong-ngomong kayaknya ada satu nilai nih yang belum kita bahas, yaitu nilai kolaboratif. Kira-kira seperti apa sih kontribusi kolaboratif yang dilakukan Ibu Ainun selama hidupnya? Oke, jadi Ibu Ainun itu juga terkenal aktif banget loh di berbagai kegiatan sosial. Dari situ kita bisa melihat kalau beliau mempunyai kemampuan kerjasama yang baik. Jadi bukan hanya fokus ke satu peran aja sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang dokter, beliau juga terlibat langsung untuk memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Misalnya nih, kita browsing nama Ibu Ainun Habibie, pasti kita banyak akan mendapat bukti berupa foto, dokumentasi beliau melangsungkan kegiatan-kegiatan tersebut. Sekian. Oke, ibarat puzzle ya, kita sudah menguak dan mengumpulkan 7 nilai berakhlak yang berada dalam karakter Ibu Ainun itu sendiri. Nah, luar biasa ternyata dedikasi beliau ya. Gimana kalau kita kasih tepuk mantap untuk mengapresiasinya? Mari kita semua unmute semua, kita beri tepuk mantap. Saya inisiasi ya. 1, 2, 3. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, 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 mantap. mantap, Mantap. mantap. Oke, saya harap kakak-kakak dan teman-teman semua yang nonton di rumah dapat menjadikan tokoh Ibu Ainun ini sebagai sumber inspirasi ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, karena bahasan kita sudah selesai, kita sudah menguak dan mengulik bahasan tentang Ibu Ainun ini. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang hebat ini. Semoga nanti bisa lolos 100% menjadi PNS Kemenkes. Ya, dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Binti Bincang Tokoh Indonesia. Jadikan Tokoh Indonesia sebagai sumber inspirasi gemilang. Nah, kalau gitu izinkan saya Mbak Dewi Puspa Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.